Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri kasih karunia Tuhan. Puji kasih setianya, kebesarannya, kemuliaannya dalam karya keselamatan yang menyelamatkan kita. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Puji dan sembah Kau, sebab kasih setiamu, sebab berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Puji dan sembah Kau Tuhan, sebab kasih setiamu. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya Tuhan, kami memuji, kami menyembah-Mu. Haleluya.
Demikian Tuhan, mengingat kebesaran kasih dan pengorbanan, tiada kata selain puji dan sembah-Mu Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan yang ke-46. Pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat takut dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Bapak Ibu, perikop ini dibuka dengan keterangan sebagaimana biasa Yesus menuju Bukit Zaitun untuk berdoa. Berdoa harus dijadikan gaya hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Dan perikop ini menekankan bahwa Yesus mengingatkan murid-murid untuk berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dalam doanya di Taman Getsemani ini, Yesus menunjukkan begitu bergumulnya dia. Bahkan ada bahasa dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu yang disebut dalam bahasa medis hematohidrosis, di mana pembuluh darah itu pecah dan bercampur keringat keluar. Ya, biasanya karena tekanan stressing yang kuat. Apa yang sebenarnya Yesus takutkan? Mengapa ia merasa takut dalam doa ini, dalam pergumulannya ini? Saya yakin bukan karena takut menderita secara fisik ketika dia harus menjalankan karya penebusannya bagi umat manusia. Dia tahu benar panggilannya. Di Yerusalem dia akan ditangkap dan disalibkan, tapi dia berangkat ke Yerusalem. Bahkan ketika Petrus hendak mencegahnya, dia berkata, "Nyala engkau iblis, engkau menjadi batu sandungan." Ini menunjukkan ketetapan Yesus Kristus pergi ke Yerusalem jelas sekali. Dia tidak takut dengan penderitaan fisik. Saya yakin poinnya ada di ayat 42. Di dalam kalimat doanya dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Cawan apa saudara yang menakutkan itu? Cawan murka Bapa yang harus dia tanggung. Ya, tetapi dia telah mengatasi ketakutannya dan mengambil ketaatan sebagai apa yang harus dia lakukan. Maka dia berkata, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Taat kepada Allah Bapa dan kehendaknya bukanlah perkara mudah. Bahkan Yesus sampai harus mengalami hematohidrosis, di mana peluh-peluhnya bercampur darah ya saat dia berdoa. Terlebih bagi kita manusia biasa, ya, taat kepada Allah dan kehendaknya bukanlah perkara mudah. Pertama, ada kelemahan dan kecenderungan yang membuat kita tidak sepenuh hati mengasihi Tuhan.
dan mentaati kehendaknya. Kedua, ada pencobaan dari si jahat yang ingin selalu supaya kita lebih memilih kehendaknya daripada kehendak Allah. Yang ketiga, karena beratnya konsekuensi dari mentaati Allah yang harus kita tanggung. Secara duniawi, itu semua menjadi tantangan bagi setiap orang percaya. Tetapi, pola doa daripada Tuhan Yesus akan menjadi contoh bagi kita. Tuhan Yesus memilih untuk taat kepada kehendak Allah dengan segala konsekuensinya. Konsekuensinya memang menderita bagi daging, tetapi kemuliaan Tuhan dinyatakan, di mana umat manusia peroleh jalan keselamatan, anugerah Tuhan dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. Inilah berita firman Tuhan pagi hari yang memberkati kita. Jadikan doa sebagai gaya hidup kita, seperti Yesus biasa berdoa di Taman Getsemani, supaya tidak jatuh dalam pencobaan untuk tidak taat kepada kehendak Allah. Oleh sebab itu, mari kita berbanyak berdoa, bersaat teduh, bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Demikian Kau limpahkan kasih dan rahmat-Mu mengawali hari kami hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk tekun berdoa seperti murid-murid diingatkan oleh Tuhan Yesus supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan adalah ketika kami melangkah menjalani hidup kami untuk tidak taat kepada kehendak Tuhan. Biarlah kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami berjalan dalam kehendak-Mu. Untuk itulah kami membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan. Saat kami berdoa, malaikat Tuhan menyertai dan menyatakan kekuatan Tuhan menopang kami, menolong kami. Seperti Yesus di Taman Getsemani, ditopang malaikat-malaikat supaya kehendak Tuhan terjadi. Demikian terjadi kehendak-Mu Tuhan atas kehidupan kami dan kami melangkah dalam rencana-Mu. Bimbinglah sepanjang hari ini kehidupan kami memuliakan Tuhan. Secara khusus berdoa untuk usaha pekerjaan setiap umat Tuhan, supaya kami berusaha dengan baik, dengan jujur, memuliakan Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam usaha pekerjaan kami, sehingga berkat-berkat Tuhan dilimpahkan. Berkatilah usaha pekerjaan umat-Mu yang hari ini dibuka, yang membuka tokonya, yang membuka showroomnya, yang membuka bengkelnya, yang membuka apoteknya, yang membuka Tuhan rumah makannya. Tuhan berkati, tidak ada yang berkekurangan. Tuhan memberkati dengan pelanggan-pelanggan yang banyak dan terjadi jual beli, dan itu menguntungkan bagi umat-Mu Tuhan untuk menata masa depan lebih baik lagi. Yang bekerja sebagai aparatur sipil negara pun Tuhan berkati. Yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan swasta, kantor-kantor swasta, di rumah sakit, di bank-bank, Tuhan berkati. Yang berdagang juga Tuhan berkati, baik secara online maupun berdagang secara langsung. Yang berwirausaha di rumah, membuat roti, membuat kerajinan, membuat karya-karya untuk diperdagangkan, Tuhan memberkati. Yang menjual jasanya juga Tuhan memberkati. Yang bekerja sebagai driver, Tuhan berkati, baik driver online maupun juga driver perusahaan, Tuhan berkati. Jaga lindungi setiap kali di jalan, tangan Tuhan menyertai melindungi. Yang bekerja sebagai ABK kapal, Tuhan juga berkati. Yang bekerja sebagai petani, berladang, beternak, Tuhan berkati. Demikian juga yang Tuhan berkati, rahmati, percayakan, mengelola perusahaan, pabrik-pabrik, koperasi, kontraktor yang diikuti banyak karyawan, Tuhan berkati. Sehingga mereka juga menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan bagi karyawan mereka. Bahkan Injil boleh diberitakan
kepada karyawan-karyawan. Tuhan memberkati. Demikian doa-doa kami Tuhan. Atas usaha pekerjaan umat Tuhan, Tuhan rahmati. Karena melalui pekerjaan inilah mereka menerima berkat Tuhan dan mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan dengan persembahan mereka. Belajar mereka untuk memberi persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Allah diluaskan. Mendukung program-program gereja, misi penginjilan, dan juga pelayanan-pelayanan. Juga hamba-hambamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap semangat. Shalom.